Penjelasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Politik dalam bahasa Belanda yaitu politik yang mengandung arti beleid yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan atau dalam bahasa Inggris polisi. Pringgodikdo mengatakan bahwa politik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan di bidang hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki. Memang, jika kita perhatikan politik Indonesia tak lepas dari kebijakan yang berdasarkan hukum atau dari penegakan hukum. Sebab Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Artinya, segala tindakan dan kebijakan suatu negara haruslah berdasarkan hukum. Nah, inilah yang disebut bahwa hukum merupakan produk dari politik. Namun pada kenyataannya, politik atau kekuasaan yang dijalankan negara dibatasi oleh hukum. Disitulah menariknya jika kita berbicara kedua subsistem dalam masyarakat antara politik dan hukum. Antara politik dan hukum terus-menerus kita alami di Indonesia saat ini. Bangsa kita telah mengalami yang namanya politik hukum tidak sehat. Kenapa saya katakan politik hukum yang tidak sehat? Sebab kepentingan individu atau kelompok lebih diutamakan dibandingkan kepentingan rakyat. Dan juga banyak masyarakat yang menggunakan kepentingan politik untuk kepentingan pribadi. Di dalam konstitusi tak dihiraukan dengan cermat dan sehat, bahkan tak sedikit juga hukum yang dibuat sangat syarat kepentingan politik sehingga merugikan rakyat. Nah, ini menandakan bahwa politik memang memiliki power lebih kuat dibandingkan hukum, sehingga produk hukum pun tak mendukung terhadap rakyat. Masalah di sekitar pengenalan hukum sebagai produk politik ada banyak jenisnya. Namun di sini kami merangkum 4 poin masalah-masalah yang dihadapi dalam pengenalan hukum sebagai produk politik. Yang 4 poin tersebut diantaranya: yang pertama, ada penyebaran informasi hukum yang salah dan menyesatkan. Yang kedua, ada polarisasi politik dan perpecahan masyarakat melalui isu hukum. Yang ketiga, ada eksploitasi media sosial untuk kepentingan politik dan kepentingan pribadi. Dan masalah yang terakhir adalah kurangnya literasi hukum masyarakat dalam memanfaatkan media sosial. Baik, di sini saya akan membahas mengenai masalah yang pertama, yaitu penyebaran informasi yang salah dan menyesatkan. Penyebaran informasi yang salah dan menyesatkan bisa juga dikenal dengan hoax hukum, yang merupakan tindakan mendistribusikan informasi yang keliru atau menyesatkan terkait dengan hukum dan peraturan. Hoax hukum ini bisa berupa teks, gambar, video, ataupun audio yang disebarluaskan melalui berbagai platform seperti media sosial, pesan instan, atau situs web lainnya. Hoax hukum ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor internal dan eksternal. Nah, mari kita bahas mengenai faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama adalah karena kurangnya literasi hukum masyarakat. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang hukum membuat masyarakat mudah disuap dengan informasi yang keliru dan menyesatkan. Atas kurangnya literasi itu, masyarakat mungkin tidak bisa membedakan mana informasi hukum yang benar dan mana yang salah, sehingga mudah bagi mereka terpengaruh oleh hoax-hoax yang beredar di internet ataupun media sosial. Yang kedua, ada bagi beberapa pelaku penyebaran hoax hukum tersebut disebabkan karena mereka ingin mencari sensasi dan popularitas. Mereka memanfaatkan media sosial yang mereka punya untuk menyebarkan informasi yang provokatif, meskipun informasi yang beredar tersebut tidak benar. Tujuannya tidak lain adalah untuk menarik perhatian publik dan mendapatkan pengikut. Faktor yang ketiga adalah pihak-pihak tertentu mungkin menyebarkan hoax itu untuk kepentingan politik, ekonomi, atau sosial, sehingga mereka bisa mendiskreditkan individu ataupun kelompok tertentu untuk memicu keresahan sosial, atau bahkan mempengaruhi hasil pemilu juga. Faktor yang keempat adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum yang juga dapat menjadi salah satu faktor penyebabnya. Masyarakat tidak mendapatkan keadilan dari aparat hukum yang mungkin terpengaruh oleh informasi yang menyalahkan atau merendahkan institusi hukum tersebut.
Faktor yang kelima, pada umumnya platform internet dan media sosial memiliki sistem verifikasi yang lemah, sehingga memudahkan penyebaran hoax hukum tanpa terdeteksi dan hoax tersebut beredar dengan cepat menjangkau banyak orang. Nah, lalu apa sih dampak dari hoax hukum ini? Hoax ini sendiri membawa dampak negatif bagi individu ataupun masyarakat. Maka di sini kami mengambil beberapa dampak dari hoax hukum itu sendiri. Yang pertama, ada hoax hukum dapat membuat masyarakat paham terkait hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga mungkin bagi mereka mengambil keputusan yang keliru ataupun melanggar hukum. Nah, bersamaan dengan itu, masyarakat akan kehilangan kepercayaannya terhadap sistem hukum dan institusi penegak hukum. Selaras dengan penyebab poin kedua sebelumnya, hoax hukum yang sifatnya provokatif akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan cenderung memicu konflik sosial. Pada dampak terakhir yang bisa kita ambil yaitu jika hoax tersebut menyudutkan suatu pihak, maka hal itu akan berdampak pada rusaknya reputasi dan bahkan bisa berujung pada tuntutan hukum. Kami juga memiliki beberapa contoh dari hoax yang sering beredar di masyarakat. Contoh yang pertama berupa informasi tentang cara mengajukan gugatan yang tidak benar atau informasi tentang hak-hak terdakwa yang tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh yang kedua bisa berupa informasi tentang perubahan undang-undang yang tidak benar ataupun informasi tentang peraturan yang sebenarnya tidak pernah ada. Dan contoh yang banyak terjadi adalah misinterpretasi yang keliru terhadap putusan pengadilan, sehingga putusan tersebut memiliki makna yang berbeda dari yang sebenarnya. Nah, agar kita tidak keliru dengan informasi-informasi yang beredar di luar sana, kami memiliki beberapa tips yang sekiranya akan berguna untuk menghindari hoax hukum tersebut. Tips yang pertama adalah pastikan informasi yang kita dapatkan berasal dari sumber-sumber yang kredibel ataupun media massa yang reputable. Yang kedua, perhatikan ciri-ciri hoax. Biasanya, hoax hukum sendiri memiliki bahasa yang provokatif, tidak disertai sumber-sumber informasi yang jelas, dan bahkan mudah sekali dibagikan di media sosial. Yang ketiga adalah gunakan pemikiran nasional kita. Jika kita menemukan informasi yang dirasa tidak terlalu bagus untuk jadi kenyataan, maka kemungkinan besar hal itu merupakan sebuah hoax. Yang keempat adalah laporkan hoax jika kita menemukan informasi yang terindikasi sebagai hoax hukum. Maka kita bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang, seperti kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau ke Kepolisian Republik Indonesia. Sebelumnya, kita bicara mengenai tips untuk mengetahui informasi tersebut termasuk hoax atau bukan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran hoax-hoax tersebut. Yang pertama, pemerintah perlu memperkuat lagi regulasi terkait dengan penyebaran informasi hukum di internet. Yang kedua, dari segi masyarakat, bisa diberikan edukasi lebih tentang informasi hukum di internet dan cara mereka untuk membedakan informasi yang benar ataupun yang salah. Yang ketiga, aparat penegak hukum perlu melakukan patroli cyber untuk mendeteksi dan menindaklanjuti akan penyebar hoax hukum tersebut. Oke, selanjutnya ada pembahasan yang kedua yaitu polarisasi politik dan perpecahan masyarakat melalui isu hukum. Baik, langsung saja poin yang pertama itu ada pengertian dari polarisasi politik. Apa itu polarisasi politik? Polarisasi politik merupakan fenomena yang terjadi di banyak negara, termasuk negara Indonesia. Polarisasi politik ditandai dengan adanya perbedaan pendapat yang tajam antara kelompok-kelompok politik, sehingga sulit untuk mencapai konsensusnya. Nah, polarisasi politik juga dapat berdampak negatif terhadap masyarakat, seperti meningkatnya konflik sosial, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan terhambatnya pembangunan. Nah, poin kedua itu ada penyebab dari polarisasi politik. Penyebab polarisasi politik dapat bermacam-macam, antara lain yang satu ada perbedaan ideologi. Kelompok-kelompok politik memiliki ideologi yang berbeda sehingga sulit untuk mencapai kesepakatannya. Contohnya seperti
perbedaan ideologi antara kelompok nasionalis dan kelompok agama. Nah, yang kedua ada perbedaan kepentingan. Kelompok-kelompok politik memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga sulit untuk mencapai kompromi. Contohnya seperti perbedaan kepentingan antara kelompok pengusaha dan kelompok buruh. Yang ketiga ada perbedaan cara pandang. Nah, kelompok-kelompok politik ini memiliki cara pandang yang berbeda, sehingga sulit untuk memahami posisinya masing-masing gitu. Contohnya seperti perbedaan cara pandang antara kelompok yang pro pemerintah dan kelompok yang anti pemerintah. Dan poin selanjutnya ada dampak polarisasi politik. Nah, dampak polarisasi politik ini dapat bersifat negatif maupun positif ya. Dampak negatifnya antara lain tuh sudah disebutkan tadi. Yang pertama ada meningkatkan konflik sosial. Polarisasi politik dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial seperti demonstrasi, kerusuhan, dan kekerasan. Nah, konflik sosial dapat menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa. Nah, yang kedua ada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Polarisasi politik dapat menyebabkan masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah karena hal ini dapat menghambat proses pembangunannya. Karena ini juga masyarakat tidak mendukung kebijakan-kebijakan pemerintahnya gitu. Dan yang terakhir ada terhambatnya pembangunan. Polarisasi politik dapat menghambat pembangunan. Kenapa? Karena masyarakat tidak fokus pada pembangunannya saja gitu, tetapi mereka juga lebih fokus pada konflik politiknya. Nah, poin yang terakhir ada upaya pencegahan dan penanggulangan polarisasi politik. Upaya pencegahan dan penanggulangan polarisasi politik itu perlu dilakukan ya untuk menghindari dampak negatif yang ada gitu, yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, upaya-upaya tersebut tuh diantara lain ada meningkatkan pendidikan politik, karena pendidikan politik dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik, sehingga masyarakat dapat bersikap lebih rasional dalam menghadapi perbedaan pendapatnya gitu. Yang kedua ada memperkuat lembaga-lembaga demokrasi. Nah, lembaga-lembaga demokrasi ini contohnya seperti partai politik, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat. Ini dapat berperan dalam memoderasi perbedaan pendapat ya. Dan yang ketiga ada menciptakan ruang dialog dan komunikasi. Dengan menciptakan ruang dialog dan komunikasi, kita dapat menjadi sarana untuk menampung perbedaan pendapat mereka gitu. Nah, polarisasi politik itu kan fenomena yang dapat berdampak negatif terhadap masyarakat ya. Oleh karena itu, kita juga perlu upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasi polarisasi politiknya, yaitu upaya-upayanya udah saya sebutkan tadi. Dan mungkin ada beberapa poin untuk mengatasi polarisasi politik di Indonesia itu ada apa saja gitu. Yang pertama itu ada pemerintah perlu meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami politik secara lebih baik. Yang kedua ada partai politik perlu berperan lebih aktif dalam memoderasi perbedaan pendapat di masyarakat. Ketiga ada media massa perlu bersikap lebih objektif dan tidak menyebarkan berita-berita yang bersifat provokatif gitu. Dan yang terakhir ada lembaga swadaya masyarakat atau bisa disebut LSM. Ini juga sangat berperan ya dalam menciptakan ruang dialog dan komunikasi antar kelompok politik. Nah, dengan upaya-upaya tersebut diharapkan polarisasi politik di Indonesia dapat diatasi dan masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis dan secara damai gitu. Eksploitasi media sosial untuk kepentingan politik dan pribadi. Nah, dari segi pengertian, eksploitasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu exploitation, yang artinya upaya politik untuk menggunakan objek tertentu dengan penuh kesewenang-wenangan. Nah, penggunaan eksploitasi ini biasa digunakan dalam bidang lingkungan, politik, dan hal sosial. Sederhananya, eksploitasi merupakan suatu kegiatan yang cenderung negatif karena akan menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Sebab dari eksploitasi penggunaan media sosial ini yaitu penggunaan media sosial dalam politik dapat menambah rangkaian permasalahan seperti berita hoaks, rumor, spekulasi, dan gosip. Nah, menurut Lesya Uhrin, ada 6 dampak psikologis yang muncul dari fenomena ini. Yang pertama yaitu ODE atau One Division Effects, yang dimana hal ini membuat seseorang atau kelompok itu kemudian berani untuk berbuat apa saja tanpa hambatan sehingga kurang memahami akibat. Yang kedua yaitu FOMO atau Fear of Missing, yang dimana hal ini terjadi ketika mereka ingin viral dan mereka mengikuti kelompok lain. Dan yang ketiga yaitu menormalisasi kebohongan atau berita palsu,
Yang kelima, yaitu tidak mempunyai acuan waktu. Yang keenam, yaitu mempunyai mentalitas yang instan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu lemah dalam intuisi yang rasional. Penyebab lain dari eksploitasi ini ada 3, yaitu yang pertama, ada balkinisasi, yang artinya split internet, yang dimana adanya isolasi secara sukarela dari para pengguna yang memiliki kesamaan, yang dimana mereka akan membuat komunitas mikro, yang dimana di dalamnya terdapat beberapa persamaan, dan dari persamaan itu mereka akan mengembangkan identitas menjadi fandom yang fanatik. Yang kedua, yaitu munculnya pandangan ekstremis dari ruang publik. Apalagi di era yang saat ini dan nanti, seseorang yang memiliki pandangan ekstrim, misalnya untuk menyebarkan kebencian pada pihak lain, cukuplah dia memiliki pengikut yang banyak di media sosialnya. Nah, dari situlah dia akan menyebarkan pandangan ekstrim tersebut secara cepat, dan publik pun cenderung akan menerimanya. Tetapi, pandangan ekstrim tersebut belum tentu benar atau salahnya. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu minimnya literasi politik. Nah, literasi politik tidak hanya dilakukan melalui membaca buku, tetapi literasi politik adalah proses berkelanjutan di ruang pendidikan, yang dimana proses tersebut dilakukan untuk mengerti dan memahami iklim demokrasi yang luas, damai, dan sadar akan kebinekaan. Nah, sosialisasi literasi politik ini masih sangat kurang, karena jika pun ada, masihlah terpaut pada dunia akademis dan pelaksanaannya sebatas formalitas semata. Cara mengatasi eksploitasi ini ada 3 cara. Yang pertama, menekankan kampanye ide, yang dimana mungkin hal ini akan sulit dilakukan di tengah pragmatisme politik, tetapi hal ini bisa dilakukan dan dijadikan sebagai eksperimen sosial politis sebagai pemahaman untuk memahami seberapa penting politik di tengah era sekarang. Selanjutnya yaitu cara 2, menguatkan literasi politik dan praktek berbasis etika dan moral serta kritisme. Hal ini dilakukan atau diperlukan agar praktek politik ini tidak disalahpahami sebatas upaya untuk mempertahankan kekuasaan saja. Nah, cara yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu cara cross-cutting royalty sebagai hukuman sosial, yang dimana hukuman sosial ini dilakukan untuk mencegah mereka yang memainkan politik kebencian untuk berada pada tampuk kekuasaan. Penjelasan yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai identifikasi masalah yang keempat, yaitu mengenai kurangnya literasi hukum masyarakat dalam memanfaatkan media sosial. Mengenai literasi hukum merupakan kemampuan untuk memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini sangat penting bagi setiap individu, terutama jika terlibat dalam kasus hukum, baik sebagai korban, tersangka, atau saksi. Karena itu, literasi hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penanganan kasus hukum. Salah satu pengaruh literasi hukum terhadap penanganan kasus hukum adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka dalam hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan hukum dan mendapatkan keadilan yang pantas. Selain itu, dengan literasi hukum yang baik, masyarakat akan lebih cenderung mematuhi hukum dan menghindari perilaku yang melanggar hukum. Peningkatan literasi hukum juga dapat mengurangi jumlah kasus hukum yang terjadi. Di sisi lain, literasi hukum yang baik dapat mengakibatkan penanganan kasus hukum yang tidak efektif. Orang yang tidak paham tentang hukum akan kesulitan dalam memahami proses hukum, sehingga dapat merugikan dirinya sendiri dalam kasus hukum. Selain itu, orang yang tidak paham tentang hukum dapat menjadi korban penipuan oleh oknum yang mengaku sebagai ahli hukum. Peningkatan literasi hukum juga dapat mempercepat penyelesaian kasus hukum. Peningkatan literasi hukum dapat memperkuat sistem peradilan dalam negara.
Peningkatan literasi hukum juga dapat memberikan dampak positif pada tindakan pencegahan kejahatan. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum, masyarakat akan lebih peka terhadap tindakan kejahatan dan dapat melakukan pencegahan dengan mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat. Tidak hanya itu, peningkatan literasi hukum juga dapat berdampak pada kualitas keputusan pengadilan hakim dan para penegak hukum lainnya. Juga perlu memiliki pemahaman yang baik tentang hukum agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan adil. Namun untuk mencapai semua dampak positif yang dihasilkan dari peningkatan literasi hukum, perlu adanya upaya yang komprehensif dari berbagai pihak. Pemerintah perlu melakukan kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya literasi hukum di masyarakat. Selain itu, perlu adanya dukungan dari lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, untuk mengintegrasikan pendidikan hukum dalam kurikulum mereka. Di sisi lain, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam meningkatkan literasi hukum mereka. Salah satunya adalah dengan mengakses dan memanfaatkan informasi hukum yang tersedia, baik melalui media tradisional maupun digital. Nah, itulah yang perlu diperhatikan, bahwa masyarakat harus lebih peka, harus lebih sadar akan pentingnya literasi hukum, terutama di dalam media sosial. Dalam membuat proyek ini, kami tentunya memiliki tujuan. Maka tujuan dari kami melakukan Project Citizen ini adalah untuk memahami konsep informasi hukum yang benar, menganalisis polarisasi politik dan perpecahan masyarakat melalui isu-isu hukum, mengidentifikasi dampak eksploitasi media sosial untuk kepentingan politik dan pribadi, dan meningkatkan literasi hukum bagi masyarakat di dalam media sosial. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum sebagai produk politik. Yang kedua, mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dalam proses legislasi dan penegakan hukum. Yang ketiga, ada membangun budaya hukum yang kritis dan bertanggung jawab di masyarakat. Yang keempat, ada memperkuat demokrasi dan good governance melalui transparansi dan akuntabilitas lembaga hukum. Yang terakhir, ada meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi hukum dan politik.